Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang Syamolidia dengan NIM G002321 dari kelompok SGD A3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, mulai dari traktus respiratorius superior, core, dan juga thorax et mediastinum. Yang pertama ini mulai dari faring. Jadi sebelum itu, untuk faring sendiri, faring itu merupakan saluran muskulomembranosa yang panjangnya itu sekitar 12 sampai 14 cm, yang mana menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan juga esofagus. Nah, secara regio, faring ini strukturnya itu dibagi jadi tiga regio. Ada nasofaring atau disebut juga pars nasalis pharyngeis, kemudian orofaring atau pars oralis pharyngeis, dan juga laryngofaring atau pars laryngea pharyngeis. Oh ya, untuk sebelum itu, untuk faring sendiri itu letaknya ada di sini. Ini faring. Jadi ini kan eh, hidung. Nah, di sini adalah faringnya. Kemudian untuk bagiannya sendiri, untuk nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superius dari palatum wall, yang mana tingginya itu setinggi VC 1 sampai 2. Kemudian untuk orofaring yang ini, itu dia terletak di posterior cavomoris setinggi VC 2 sampai 3. Dan untuk yang laryngofaring ini letaknya ada di posterior laring setinggi VC 3 sampai 5. Nah, untuk masing-masing sendiri, untuk nasofaring, ini bisa di zoom. Jadi kalau untuk nasofaring sendiri, untuk secara skeletopis, dia itu mulai dari vertebra costalis 1 sampai 2. Fungsi dari nasofaring ini untuk respirasi. Nah, untuk bagiannya itu, dia ada beberapa bagian yang perlu di-highlight dari nasofaring, yaitu ada coana, ada opte, ada tonsilla pharyngia atau adenoid, kemudian ada torus tubarius, ada torus levatorius, dan kemudian juga ada recessus pharyngeus. Nah, kemudian eh, nasofaring, untuk orofaring ini sendiri secara skeletopis dia terletak lanjutannya dari nasofaring, yaitu mulai dari vertebra costalis 2 sampai 3, yang mana fungsi dari orofaring ini untuk proses pencernaan. Dan ada beberapa bangunan yang perlu di-highlight dari orofaring ini, yaitu ada isthmus paucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Nah, untuk orofaring ini, dia itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang capillaris. Jadi bisa dilihat ini kan mulai dari mulut, ini kan ories masuk sini, dan di sini ada orofaring, yang mana keduanya itu dipisahkan oleh isthmus paucium. Nah, selanjutnya itu kan yang ketiga ada laryngofaring. Untuk laryngofaring ini, secara skeletopis lanjutan dari orofaring, yaitu mulai dari vertebra costalis 3 sampai 5. Nah, ada dua bangunan penting yang perlu di-highlight dari laryngofaring, yaitu ada fossa piriformis, yang mana terletak di kanan dan kirinya dari laryngofaring. Fungsinya itu untuk menampung benda tajam, em, misalnya duri dari makan ikan. Nah, itu tuh nanti bakal tertelan nih di fossa piriformis itu. Terus ada aditus laryngis, yang mana itu merupakan pintu masuk menuju laring. Kemudian untuk vaskularisasi dari faring ini, kalau dari arteri, untuk bagian atas itu berasal dari arteri karotis eksterna. Kemudian kalau yang bagian bawahnya itu berasal dari truncus thyrocervicalis artery subclavia. Nah, tadi yang bagian atas itu dibagi lagi, jadi ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngia ascendens, dan juga arteri lingualis. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, tadi kan udah disebutin juga dia tuh dari truncus thyrocervicalis artery subclavia. Nah, dia itu jadi ada arteri tiroidea inferior yang merupakan cabang dari ramus.
pharyngeales. Bakal jadi ramus pharyngeales. Terus ada tonsilla palatina yang jadi suplai darah utamanya dari ramus tonsillaris arteri facialis. Kemudian untuk jari venanya, eh, untuk faring ini divaskularisasi oleh plexus vena pharyngealis yang nantinya itu mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan juga ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Kemudian untuk inervasinya, kalau secara sensorik, faring ini dia oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Dan untuk motoriknya, yaitu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Kemudian selanjutnya pembahasan core. Jadi untuk core sendiri, sebelum ke struktur internal, eksternal, dan juga katup jantung, kalau secara anatomis, core itu dia ada di cavitas thoracis, mediastinum, medius. Yang mana dia itu dieratkan pada cavitas thoracis oleh 4 ligamentum. Kalau dengan corpus sterni itu dia dieratkan oleh ligamentum sternoperikardiaka. Kalau misalnya dengan processus sifoideus itu oleh ligamentum sifoperikardiaka. Kalau dengan diafragma itu oleh ligamentum perikardioprenica, dan kalau dengan vertebrae itu oleh ligamentum vertebroperikardiaka. Kemudian untuk batas jantung sendiri, kalau untuk bagian kanan atas itu SIC2 linea parasternalis dextra, kalau kiri atas itu SIC2 linea parasternalis sinistra, kalau kanan bawah itu SIC4 linea parasternalis dextra, kalau kiri bawah ini dia agak beda, itu dia SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, sekarang lanjut ke struktur internanya. Ini kebalik, jadi yang ini tuh struktur eksterna. Ini judulnya terbalik, jadi ini struktur eksterna. Kalau ini gambar dari secara ventral, yang ini dorsal. Jadi kalau di struktur eksterna itu, jantung core itu punya 4 fasies, yaitu ada fasies anterior, ada fasies pulmonalis sinister, fasies diaphragmatica, fasies pulmonalis dexter. Jadi kalau misalnya yang fasies sternocostalis, itu merupakan dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Kalau yang fasies diaphragmatica itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, dan kalau yang fasies pulmonalis itu dibentuk oleh ventriculus sinister. Nah, ini untuk gambaran yang tadi secara ventral dan dorsal. Jadi tambahan aja, jadi kalau misalnya di internal itu ada istilahnya skeleton cordis. Skeleton cordis ini dia fungsinya untuk melekatnya miokardium sebagai kerangka dari core, kemudian tempat melekatnya cuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Kemudian lanjut ke ini sama aja, ini eksterna, ini terbalik judulnya. Harusnya ini adalah struktur eksterna, terus ini adalah struktur interna. Jadi kalau struktur interna, core itu dibagikan jadi ada 4 bagian, ada atrium. Jadi secara umum tuh, secara garis besar tuh ada atrium, ada ventricle. Nah, dipecah lagi, jadi ada 4, ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, ini untuk gambaran atrium sinistrum tuh letaknya ada di sini. Terus ini kalau misalnya dibuka, nah ini atrium ini kan atrium sinistrum. Terus ada namanya ada atrium dextrum. Terus juga ada ventricle sinistrum, ventricle dextrum. Jadi mulai dari atrium dextrum dulu. Jadi kalau misalnya atrium dextrum itu dia tuh punya bagian halus sama bagian kasar. Nah, bagian halusnya itu ada yang namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian kasarnya itu ada musculus spectinati,
Nah, kalau bagian halus sama bagian kasar ini tuh dia dipisahkan sama krista terminalis itu dalam dan kalau luarnya itu sulcus terminalis. Jadi struktur eksterna dia ada atrium dextrum, sinistrum. Nah, kalau sinistrum tuh ini gambarnya. Terus ini kalau misalnya di dibelah lagi, dipotong lagi itu lapisan atasnya. Nah, kalau yang atrium sinistrum itu terdiri dari sinus, venarum cavarum, dan juga auricula sinistra. Terus ada lagi kan ventricle kiri dan kanan. Ini gambaran ventricle kiri. Ini udah dibuka gitu. Terus ini adalah ventricle kanan. Hmm. Jadi kalau ventricle dextrum, dia itu tuh terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carne. Terus ada tiga jenis trabecula carne, itu ada musculus papillaris, trabecula septomarginalis, dan ada juga rigi biasanya menonjol di bagian dalam. Terus kalau yang ventriculum sinistrum, dia itu pembentuk dari apex cordis. Dan dia itu tuh miokardnya tuh lebih tebal dibandingkan yang lain. Terus ada vestibulum aortanya juga. Nah, tadi kan udah sempat disinggung di katup jantung. Jadi katup jantung itu ada empat. Ada dua katup atrioventricularis dan dua katup semilunaris. Jadi kalau misalnya dua katup atrioventricularis, dia itu katup di antara atrium dan ventricle. Nah, itu ada valva tricuspidalis, kemudian ada valva mitralis. Nah, tricuspidalis dan tricuspidalis ini mitralis. Jadi tricuspidalis itu juga dibagi jadi tiga lagi. Ada cuspis posterior, anterior, dan septalis. Terus pada mitralis itu dia ada cuspis commissuralis sinister. Terus ada posterior, anterior, dan commissuralis dexter. Terus tadi kan ada juga dua katup semilunaris. Itu dia merupakan dua katup antara ventricle sama arteri besar. Ada valva pulmonalis sama ada valva aorta. Kalau valva pulmonalis ini dia tuh antara ventricle dexter sama truncus pulmonalis. Ada tiga, yaitu ada semilunaris dexter, anterior, sinister. Terus kalau yang valva aorta, dia itu antara ventricle sinister sama aorta. Dia ada tiga juga, ada sinister, dexter, dan ada posterior. Nah, ini gambar dari katup jantung. Kemudian untuk mekanisme buka tutupnya. Jadi kalau misalnya sistolik, katup ventrikel tuh bakal berkontraksi buat memompa darah keluar jantung. Kemudian katup semilunar atau katup aorta dan pulmonal tuh bakal terbuka. Terus katup atrioventricularis atau tricuspidalis dan mitralis itu bakal menutup. Nah, kalau secara diastolik, ketika ventrikel relaksasi, dia terisi darah dari atrium, itu dia diastolik. Nah, kalau misalnya selain itu juga katup semilunar tertutup dan katup atrioventricularis terbuka. Kemudian untuk mekanisme yang jadi kalau misalnya darah dipompa dari ventrikel masuk ke dalam arteri besar selama sistol, katup semilunaris, katup semilunaris itu dia itu bakal terbuka dan katup atrioventricularis itu bakal tertutup. Nah, tapi kalau misalnya ketika terisi dengan darah dari atrium selama diastol, katup atrioventricularis yang ini, dua ini, dia itu bakal terbuka dan katup semilunaris bakalan tertutup. Nah, itu untuk mekanisme dari katup jantung. Selanjutnya, kita ke diafragma dan mediastinum. Jadi, untuk diafragma dan mediastinum ini untuk gambaran, kita mulai dari diafragma dulu. Jadi, diafragma ini dia merupakan pembatas antara kavitas thoracis dengan kavitas abdominis. Nah, diafragma itu punya dua bagian, yaitu ada dua bagian yang harus di-highlight, itu ada pars muscularis dan juga ada centrum tendineum. Pars muscularis itu dia perifer, dia itu ada pars ternalis, ini pars
pars ternalis yang ini, terus ada pars costalis yang ini, dan juga ada pars lumbalis ini. Ini pars lumbalis. Terus ada yang namanya centrum tendinum itu dia atau sentral, dan itu ada di sini. Ini centrum tendinum. Nah, jadi eh, tadi kan udah pars muscularis. Jadi kan ada yang namanya pars sternalis. Pars sternalis itu dia di ada yang namanya trigonum sternocostalari. Jadi itu dia dilewatin sama arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatika. Terus itu tempat lemah terjadinya hernia diafragmatika. Terus ini kan pars costalis dia tuh bentuknya kayak kubah di diafragma. Terus kalau pars lumbalis itu ada dua arcus, ada arcus lumbosacralis medialis sama ada lateralis. Dua-duanya tuh juga penebalan pastinya itu beda. Kalau misalnya medialis itu dia musculus soleus major, kalau misalnya lateralis itu dia musculus quadratus. Terus tadi kan udah disebutin juga ada centrum tendinium. Dan tendinium ini dia tuh ada uh, dua ada yang namanya hiatus aorticus. Ini hiatus aorticus. Itu setinggi VTH 12, kemudian ada hiatus esophagus setinggi VTH 10, kemudian ada foramen vena cava morgagni itu setinggi VTH 8, dan ada trigonum sternocostalare. Nah, kalau misalnya yang hiatus, mulai dari sini dulu. Jadi, kalau misalnya dari foramen vena cava morgagni itu dia dilewatin sama vena cava inferior, nervus prandius dexter, dan vasa lymphatica. Kalau yang hiatus esophagus, dia tuh dilewatin sama esophagus, nervi vagi, ramus esophageal, dan arteri gastrika sinistra. Kalau yang hiatus aorticus, dia tuh dilewatin sama aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga hemiazygos. Terus lanjut ke pembahasan mediastinum. Jadi ini adalah mediastinum. Jadi mediastinum itu dia, jadi apa sih mediastinum? Jadi mediastinum itu merupakan ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Intinya, itu sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis. Itu pertemuan antara manubrium sterni sama corpus sterni. Sampai, jadi dia dari angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 yang ngebagi mediastinum jadi dua. Ada mediastinum superius sama mediastinum inferius. Nah, kalau yang ini, jadi bisa dilihat lagi. Jadi kalau mediastinum superius, itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Nah, itu termasuk angulus ternalis dan juga antara VTH 4 atau 5. Tiga contoh yang isi dari mediastinum superius itu ada timus, trachea, dan juga esophagus. Terus ke mediastinum inferior, dia itu dibagi jadi tiga. Ada mediastinum inferior anterior, yaitu di sini gambarnya nggak kelihatan. Anterior, inferior. Inferior anterior itu letaknya tuh ada di anterior pericardium. Contohnya tuh isinya tuh dia ada sisa timus dan nodi limfatici. Terus ada mediastinum inferior media. Letaknya tuh ada di cavitas pleura, dextra, dan sinistra. Isinya tuh ada core, pericardium. Terus ada lagi yang ketiga itu adalah mediastinum inferior posterior. Nah, dia tuh letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Contohnya tuh di dua isinya. Itu bagus sama aorta thoracica. Eh, untuk pembahasannya kurang lebih sekian. Jadi ini gambar dari media stimulus. Nah, mau nambahin lagi dari yang bagian core. Jadi kan tadi kan ini eksterna. Di eksterna itu kan dia punya fasies kan. Nah, jadi kan tadi yang pertama ada fasies sternocostalis. Itu yang berorientasi ventral, terutama menunjukkan ventral kanan. Terus ada fasies diafragmatica, dia itu menunjuk ke arah inferior dan terdiri dari kedua bagian ventricle. Terus ada fasies pulmonalis, itu dibentuk oleh atrium kanan di sisi kanan dan oleh ventricle kiri di sisi kiri. Makanya ventricle kanan tuh
tidak berkontribusi dalam membentuk batas jantung manapun. Karena eh, sebagian besar pasien serokostalis itu dihabisin sama pleura. Nah, area ini yang merupakan disebut sebagai recessus costomediastinalis, cavitas pleura. Terus juga nanti ada yang istilah trigonum perikardium itu dia perbatasan. Batas pleura terpisah satu sama lain di bagian inferior dari kosta 4 dan membentuk yang namanya trigonum perikardium itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.